Bab 3. Berubah pikiran. Wilona melotot kaget mendengar tawaran yang begitu enteng keluar dari mulut Devano. Wilona langsung menyentak cekalan Devano hingga terlepas. Sepertinya kamu yang sudah gila. Kamu pikir menikah itu masalah sepele. Aku tidak bisa mengikuti kegilaanmu. Terima kasih atas bantuanmu. Permisi, aku harus pergi. Wilona juga ingin membalas sakit hatinya kepada orang-orang yang telah menusuknya dari belakang, namun ia akan menggunakan caranya sendiri. Bukan mengikuti rencana Devano yang tidak masuk akal seperti ini. Apalagi sampai menikah hanya demi melampiaskan dendam semata. Wanita itu tidak ingin mempermainkan pernikahan hanya demi memuaskan obsesinya. Sebab, ia masih meyakini jika mempermainkan suatu ikatan yang sakral akan mendatangkan masalah besar di kemudian hari. Tak menyerah, Devano kembali mengejar Wilona yang sudah melanjutkan langkah. Memangnya kamu ingin pergi kemana? Kalau kamu tinggal sendirian, itu malah akan membahayakan dirimu juga. Apa kamu tidak takut ibu tirimu bisa menemukan keberadaanmu? Kata-kata Devano berhasil membuat langkah Wilona terhenti. Wanita itu termenung selama beberapa saat. Perkataan lelaki yang berdiri di sampingnya ini ada benarnya juga. Dia masih terobsesi untuk membuatnya menandatangani surat itu. Akan tetapi, Wilona tidak bisa tinggal di sini bersama lelaki yang bahkan tidak terlalu akrab dengannya. Wilona belum bisa berpikir jernih sekarang. Lah tidak ingin mengambil keputusan yang mungkin akan dirinya sesali suatu saat nanti. Wilona, jika kamu tinggal di sini, aku bisa lebih mudah menjagamu. Ibu tirimu tidak akan berani memaksamu melakukan apapun yang dia inginkan. Kalau tentang pernikahan itu, aku tidak memaksa. Tapi, kalau kamu tidak mau tinggal satu atap dengan lelaki yang tidak memiliki ikatan denganmu, kita bisa menikah. Devano kembali bersuara. Lelaki itu bergerak maju, memangkas jarak di antara dirinya dan Wilona. Kemudian, menggenggam jemari wanita itu erat. Aku akan membantumu merebut semua yang seharusnya menjadi milikmu. Di saat yang sama, aku juga bisa membalaskan dendamku pada mereka semuanya. Akan jauh lebih mudah jika kita bekerja sama, kan? Wilona tidak menjawab. Sorot matanya masih tertuju ke lantai alih-alih membalas tatapan lelaki di hadapannya. Lah benar-benar bingung harus melakukan apa. Tawaran yang Devano berikan memang menggiurkan. Namun, ada banyak resiko yang akan mengikuti di belakangnya. Devano mengangkat ujung dagu Wilona, membuat manik mata mereka saling bertubrukan satu sama lain. Kamu tidak perlu memutuskannya sekarang. Aku tahu kamu perlu memikirkan semuanya sekarang. Aku bisa menunggu. Sekarang istirahatlah dulu, kamu pasti lelah. Devano menuntun Wilona menuju kamar yang memang sudah disiapkan untuk wanita itu. Dan kali ini tidak ada penolakan sedikitpun dari Wilona. Kamu bisa beristirahat di sini dan ini kamarku. Lelaki itu menunjuk kamar di samping kamar tersebut. Katakan saja kalau kamu membutuhkan sesuatu. Wilona melirik pintu di belakangnya yang telah kembali tertutup rapat. Kemudian, manik matanya berpendar menatap sekelilingnya. Helaan napas berat lolos dari bibirnya. Sepertinya tidak ada salahnya ia tinggal di sini dulu untuk sementara waktu. Wilona tersentak saat mendengar pintu kamarnya diketuk. Rupanya dua orang berseragam pelayanlah yang datang membawakan makanan untuknya. Setelah menyantap habis semua makanan yang dibawakan untuknya, wanita itu langsung terlelap. Hati, pikiran, dan tubuhnya sudah sangat lelah. Wilona yang lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar itu tidak bertemu lagi dengan Devano hingga hari berganti.
Bahkan, ketika dirinya hendak berpamitan untuk pergi ke kantor pun lelaki itu sudah tidak ada. Walaupun suasana hatinya masih berantakan, Wilona tetap tidak bisa melalaikan pekerjaannya. Wanita itu berusaha tegar dan baik-baik saja meski hatinya hancur lebur. Namun Wilona kembali dibuat terkejut bukan main saat melihat barang-barangnya yang sudah berserakan di depan lobi kantor. Apa-apaan ini? Siapa yang memindahkan barang-barangku? Cerca Wilona pada security yang berjaga di depan kantor peninggalan ayahnya itu. Manik matanya berkobar menahan amarah, menatap barang-barangnya yang berserakan di mana-mana, kedua tangannya mengepal kuat. Bisik-bisik dari beberapa orang yang melintas di sekitar sana tidak wanita itu hiraukan. Entah apa lagi yang terjadi sebenarnya di sini. Kenapa kalian hanya diam? Jawab pertanyaanku. Siapa yang melakukan ini? Bentak Wilona tak sabaran. Mohon maaf, Nona Wilona. Kami membereskan barang-barang Anda atas perintah Tuan Dion. Beliau mengatakan jika Anda sudah dipecat dari sini. Jadi, barang-barang Anda harus segera dibereskan, jawab salah seorang security itu. Wilona terbelalak. Wajahnya merah padam seiring dengan emosinya yang semakin membumbung tinggi. Lah tidak menyangka lelaki yang dirinya cintai tega mengkhianatinya bertubi-tubi, lukanya masih belum sembuh atas pengkhianatan yang lelaki itu lakukan sebelumnya. Dan sekarang Dion kembali menambah luka itu. Wilona menyesal telah mempercayakan Dion menjadi CEO di perusahaan peninggalan ayahnya ini. Rasanya seperti mimpi, ia sudah mencintai orang yang salah selama ini. Kepercayaannya yang sangat mahal dihancurkan begitu saja seolah-olah tak ada harganya. Di saat yang sama, tak sengaja Wilona melihat Dion melintas bersama beberapa orang yang merupakan investor perusahaan ini. Tanpa membuang waktu lagi wanita itu langsung menerobos masuk dan menerjang Dion dengan tamparan keras. Brengsek. Kamu pikir kamu siapa sampai berani memecatku dari perusahaan peninggalan ayahku sendiri? Murka Wilona sembari menunjuk wajah Dion. Bukan hanya Dion yang terkejut karena tindakan Wilona itu, tetapi semua orang yang ada di sana. Selama ini Wilona dikenal sebagai sosok yang selalu menjaga sopan santun dimanapun ia berada. Namun, sekarang Wilona tidak memedulikan hal itu lagi. Dion menyentuh wajahnya yang baru saja mendapat tamparan dari Wilona. Sebelah sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis. Siapa bilang aku tidak bisa melakukannya? Aku CEO di perusahaan ini dan aku bisa memecat siapapun yang tidak diperlukan lagi. Termasuk dirimu. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Apa salahku? Cerca Wilona dengan mata memerah dan berkaca-kaca. Sebisa mungkin, ia menahan desakan air mata yang hendak keluar dari pelupuk matanya. Dion mencondongkan tubuhnya ke arah Wilona, kemudian beri bisik tepat di telinga wanita itu. Kamu memang tidak bersalah, sayang. Hanya saja, sejak awal aku memang tidak pernah mencintaimu. Kamu terlalu lugu dan mudah sekali mempercayai orang lain. Setelah mengatakan itu, Dion kembali menegakkan tubuhnya. Lelaki itu memberi isyarat pada asisten pribadinya untuk menunjukkan sesuatu pada Wilona. Manik mata Wilona membulat sempurna melihat surat yang kemarin Dion berikan padanya kini berada di tangan asisten Dion. Yang membuat Wilona semakin terkejut, sudah ada tanda tangan di atas namanya. Padahal ia tidak pernah membubuhkan tanda tangannya di sana, tanda tangan itu palsu. Wilona menggeram rendah. Rasa cintanya pada lelaki di hadapannya ini sudah menguap. Yang tersisa hanyalah kebencian yang mengakar di hatinya. Wanita itu bersumpah akan membalaskan semua pengkhianatan ini dengan cara apapun.
Ketika Wilona ingin merebut kertas itu, dua security yang entah sejak kapan berada di belakangnya langsung menahannya. Wanita itu berteriak, meminta dilepaskan, namun tidak ada yang mendengarnya. Tubuhnya diseret keluar tanpa belas kasihan. Lalu, dihempaskan begitu saja di pinggir jalan. Wilona, akhirnya aku menemukanmu. Aku mencarimu kemana-mana, ternyata kamu malah berada di sini. Apa yang terjadi? Wilona yang masih terisak spontan mendongak. Manik matanya yang penuh air mata bertemu dengan tatapan khawatir Devano. Lelaki itu langsung membantunya berdiri. Tanpa basa-basi, Wilona memeluk tubuh Devano, menumpahkan sesak yang membelenggu dadanya. Sembari memeluk lelaki di hadapannya, aku bersedia menikah denganmu.